nanti kalau pantun sungguh indah apa itu burung melati terbangnya tinggi di tengah panas. Kalau dilihat bunda-bunda sini memang cantik-cantik, tapi jilbabnya sudah lunas. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik mudah-mudahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kita masuk ke tema yang diberi ke saya, bagaimana kita menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh. Ingin nggak kita bahagia? Bahagia dunia akhirat atau dunia saja? Dunia akhirat. Pasti. Tahu nggak kalau kita itu dapat diberi Allah orang yang bahagia? Apakah bahagia itu karena harta? Bukan. Bahagia itu karena kedudukan, pangkat, jabatan? Bukan. Bahagia itu adalah hati yang kita rasakan hari ini. Insya Allah orang yang mensyukuri nikmat Allah yang disebut dengan qanaah, itulah orang bahagia. Ya, ini sebelum kita masuk tema itu, saya ingin sampaikan satu hadis Rasulullah bahwa ada 4 tanda orang yang diberikan Allah kebahagiaan. Nanti selesai ngaji ini saya tanya nih, kira-kira masuk nggak ilmu hari ini? Ini kajiannya sebulan sekali atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Ceramahnya ini seminggu sekali. Sebulan sekali. Sebulan itu sekali. 1 bulan Sekali. 2 kali. Sekali ceramahnya. Oh iya. Sudah banyak masuk ilmunya. Keluar masuk ilmunya dan keluar kiri. apa itu dia? Maka itu siapkan ilmu itu dengan buku dan pena. Nanti ditanya apa tema kemarin? Lupa. Ya, jangan sampai waktu yang singkat ini tapi pulangnya nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa menghafal apa yang kita pelajari, insya Allah ya. Baik, bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tadi yang saya sampaikan? 4 tanda sifat seseorang manusia yang akan diberikan hidupnya bahagia. Yang Allah jadikan ini, ya, 4 tanda. Jadi sifat kita tuh ada di Allah, kalau dia tuh akan bahagia, 4 tandanya. Yang hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wa 'alamatus sa'adah arba'atun. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu baik dunia akhirat dapat bahagia ada 4. Yang pertama kata Nabi, siapa dia? Dzikrul dzunubi madiyah. 1 ciri atau tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan itu selalu mengingat kesalahan dosa-dosa yang telah lalu. Selalu mengingat kesalahan dan dosa-dosa. Banyak salah tak? Bunda banyak dosa tak? Masa lalu dulu banyak dosa. Itu tanda orang bahagia, dia selalu mengingatnya. Tidak ditinggalkan yang lama lalu. Caranya bagaimana? Kata Nabi, bin nadani wal istighfar. Caranya minta ampun, berjanji kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menyesal atas perbuatan yang masa lalu. Jangan ditinggal diam. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Berjanji dengan Allah dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya taubat. Maka insya Allah dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah pasti mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ibu, kalau dalam satu suami ada uang 50.000, ibu amin nggak?
suami, baju suami, ketemu uang Masalahnya di nggak pernah rumah atau 100, diambil, belanja, didiamkan. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ada, jujur. Gitu ya. Mulai hari ini tidak boleh, haram hukumnya bunda mengambil. Wah, baik Ustaz, dia kan suami saya. Iya, tapi dalam agama tidak begitu aturannya. Ya, ada aturan yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Bunda sudah dapat pasti semuanya yang punya suami memberi jatah tiap bulan. Ada nggak? Ada. Baik itu jajan, tanggung jawab makan, ya kemudian untuk belanja sudah ada. Kalau yang dalam satu diambil, tapi kan dikasih tahu apa haram hukumnya. Nah, masya Allah. Mudah-mudahan kalau benar-benar sekarang itu lebih pintar dia. Diambil, dia belanja, baru dia kasih tahu. Betul kan? Nah, dia belanja sudah selesai semuanya. Abang, tadi aku ketemu uang dalam saku tadi. Minta maaf ya, ikhlaskan ya. Yang mau nggak mau lah suami ikhlaskan, betul nggak? Nggak mau lah ikhlaskan. Yang penting kasih tahu. Silakan ambil ke bawah hari ini ya. Tapi kasih tahu. Jangan ambil gitu maksudnya. Masya Allah, ini yang pertama. Maka orang yang bahagia itu orang yang selalu mengingat dosa-dosa masa lalunya. Dengan cara apa tadi? Istighfar. Ampun. Dosa ibu-ibu banyak ada bu? Banyak. Dosa bapak-bapak banyak nggak? Lebih banyak. Jangan salah. Kalau ibu mau masuk surga kata Nabi cukup 3 aja. Taat kepada Allah, ati Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, wa ulul amri minkum, taat pada pemimpin suami. Kalau udah taat, patuh, insya Allah 8 kunci pintu surga bunda boleh memilihnya. Tapi kalau bunda tidak taat di antara 3 itu, awas-awas, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak bisa. Ngapain ngaji tapi durhaka pada suami? Betul nggak? Datang ke sini suami kan ngasih, boleh nggak? Boleh nggak? Ngapain ngaji? Katanya, aku kan mau kerja, siapkan bekalku dulu. Bunda maksa nggak ngajinya? Mana yang lebih bagus? Taat pada suami, karena itu wajib. Kalau ini sunnah. Nah, tapi lihat dulu suami bagaimana. Ya kan pasti pertanyaan. Suami aja nggak pernah sholat, gitu ya, betul nggak? Ada nggak yang suami yang nggak pernah sholat sini? Oh, tandanganku. Nah, insya Allah yang tak mau sholat itu mudah, tanda dia tak takut mati. Anda dah siap menghadap malaikat munkar nakir, ya. Jadi bunda tugasnya enak. Suami mau sholat, suami tidak sholat, bebas bunda dari dosa. Suami judi, suami zina, bebas bunda dari dosa suami. Maka itu bunda enak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada suami saja, ya. Maka bunda bisa memilih. Tapi kalau kami laki-laki sebagai suami tidak mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu banyak pertanggungjawaban kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunda sebagai seorang istri, suaminya membiarkan tak pakai jilbab, suami yang tak masuk surga bunda. Anak bunda keluar malam tak pakai jilbab, suami yang kena dosanya bunda. Paham ya? Itu semua. Maka itu hari ini yang banyak-banyak dosa karena kita tidak tahu kalau mati kita ini kapan. Bisa jadi bunda belakangan, bunda duluan, saya belakangan, ya insya Allah, amin. Aminkan. Atau saya belakangan, bunda duluan, gitu ya. Ya mudah-mudahan yang pasti kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siap mati? Belum. Siap dah. Bunda ketua di luar dia ya. Bunda yang di depan saya siap mati bukan? Belum. Siap.
Orang mukmin tak boleh jawab itu. Yang mau beriman itu siap Ustaz. Kenapa? Karena siap tak siap pasti mati. Siap. Nah, pertanyaan yang berat itu adalah siapkah bekal untuk mati? Belum. Siap bekal untuk mati? Belum. Nah, inilah modal datang ke sini. Ya, tidak lain tak bukan untuk bekal mencari bekal mati. Insyaallah. Baik, itu yang pertama. Tadi saya diberi waktu sampai jam 5.30 katanya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan setengah jam ini kita bisa mengulas atau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Itu tanda yang pertama. Orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia akhirat, orang yang selalu mengingat dosa dan kesalahan masa lalunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa kata Nabi? Wa nisyanul hasanati madiyah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu diberi ciri. Apa dia? Selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dia lakukan. Kalau tadi jangan lupa dengan dosa-dosa, tapi kalau ini selalu melupakan kebaikan, ya, itu tak payah diungkit-ungkit lagi. Paham tak? Paham tak? Kalau pernah berbuat baik itu, tak payah disebut lagi sekarang. Tak seberapa pemberian kita itu tak? Kita terima atau tidak, pokoknya mau sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak hangus. Insya Allah itu tanda orang yang bahagia. Yang masa lalu itu tak usah disebut-sebut lagi. Sudah? Sudah paham? Dan nanti ditanya tak dapat. Oke, yang pertama tadi Mengingat dosa masa lalu. Yang kedua melupakan kebaikan melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Karena lam taqwa minhu, seakan-akan kita itu menganggap kebaikan tak pernah kita lakukan, hangus saja. Ya, kalau memang dia diterima Allah, nanti terletak di lauh mahfuz sana, tertulis nama kita, pemberian kita, sedekah kita, insya Allah semuanya ada. Hanya khawatir. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, wa nadharuhu ila man fawqahu fid-din. Orang yang mendapatkan ciri dia hidup bahagia itu adalah ketika dia mampu melihat dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, orang lain lebih rajin daripada dia. Paham sini? Dalam masalah agama, dia melihat orang tuh iri. Orang tuh rajin ibadah, ya Allah, kenapa lah aku begini? Orang itu bisa ngaji, aku tak bisa ngaji. Paham nggak maksudnya? Melihat dalam sisi agama tuh dia tuh paling sedikit dari orang. Jangan kebaliknya, akulah paling ahli ibadah, akulah paling rajin. Paham nggak sini? Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan itu, dia melihat dari sisi agama dalam ibadahnya, dia paling sedikit, dia iri, banyak qadiri, maka dia merasa ingin sekali mengikuti orang-orang itu. Nah, itulah tanda orang yang bahagia. Masuklah kira-kira nih? Masuklah kira-kira? Masuklah. Telinga kanan masuk, lepas dia keluar telinga kiri. Ya, insyaallah. Yang ketiga, melihat. Ketika kita bisa melihat, mampu melihat dalam sisi ibadah itu, kita ini tidak apa-apanya. Banyak orang ahli tahajud, betul? Ini kita melihatnya. Banyak ibu-ibu yang rajin pengajian, kita merasa iri pula orang pengajian terus aku tak bisa. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Di wajah kan tak ada yang muda lagi nih. Wajah sudah dekat semua dengan mati. Betul? Dekat dengan mati itu. Dekat. Mana dekat dengan suami itu? Ayo, siap hari tidur baring dekat suami. Mana dekat suami dengan kematian? Kematian tadi dekat. Kata Nabi, mati itu lebih dekat dari urat nadi.
lebih dari 100 tahun, tapi tak mati, tak meninggal. Anak muda yang baru pagi tadi lahir, anak bayi baru lahir, meninggal. Betul tidak? Apakah mati itu karena orang yang sakit? Juga tidak. Sudah 2 tahun sakit, 3 tahun sakit, tapi tak meninggal. Sementara pagi tadi lagi ngobrol, lagi ngopi, lagi sarapan, tiba-tiba meninggal. Maka itu tak ada jaminan kita soal mati dan sakit badan kita ini. Sebelum mati, maka carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk mati. Berubahlah diri. Setelah ngaji, berubahlah diri sendiri, berubahlah untuk keluarga, ya. Insya Allah menjadi bunda-bunda yang solehah. Amin. Ahlul jannah. Amin. Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang terakhir adalah kata Rasulullah, wa nazaru ila man daunahu fid-din. Maaf. Nazaru ila man daunahu fid-dunya. Nah, ini dia. Apa kata Nabi? Tanda orang-orang yang bahagia itu ketika dia mampu memandang orang yang lebih di bawah dia dalam urusan dunia. Ini yang paling banyak nih. Dia mampu melihat orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Paham nggak sampai sini? Oh belum paham Ustaz. Orang yang merasa bahagia mendapatkan kebahagiaan itu ketika dia mampu, ya, melihat orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Bukan dia ke atas, tapi dia ke bawah. Oh, contohnya hari ini, alhamdulillah aku punya mobil. Banyak di bawah sana orang tak punya mobil, betul tak? Alhamdulillah aku punya motor, ya Allah. Banyak di bawah sana orang tak punya motor, dia pakai sepeda, betul tidak? Oh, ada aku tak punya motor tapi aku punya sepeda, ya Allah. Banyak lagi di bawah sana orang tak bisa jalan kaki, tak bisa pakai sepeda, hanya jalan kaki saja dia. Alhamdulillah aku sudah punya rumah, ya Allah. Banyak lagi orang ngontrak rumahnya, betul tidak? Nah, jika kita mampu melihat seperti itu, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa yashkurullah ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi. Kata Nabi, sehingga kita mampu menimbulkan rasa syukur yang sebetul-betulnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang bahagia itu mudah aja. Ya, jadi dia ke bawah lah, tak usah lihat, sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan suami kita berapa gajinya 10 juta, mampu alhamdulillah bisa mobil walaupun nyicil, betul? Betul? Betul tak? Tak betul, sudah. Semua punya mobil di sini ya? Punya mobil semua? Alhamdulillah. Lihat ke bawah lagi, semua punya motor semua. Alhamdulillah. Nah, kita melihat ke bawah masih ada orang yang tidak punya motor. Maka itu ketika kita melihat dalam hal dunia ke bawah, maka insya Allah kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melihat ke atas, itulah tak cukup dunia ini. Rezeki ada namanya an-nama wa ziyadah, ada namanya rezeki yang tidak berkah. Paham ya? Walaupun gaji besar, gaji banyak, tapi dia tak merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Betul tidak? Maka itu tidak ada keberkahan yang dia dapatkan dalam rezeki. Tapi kalau dia dapat cukup, hanya 4 juta UMK saja, ya kan? Cukup semua untuk rumah nyicil dapat bayar, untuk makan sehari-hari cukup, jajan anaknya dapat, utangnya bisa dibayar. Maka itulah rasa bahagia. Iya, kalau dia tak cukup, tak mampu, tapi dipaksa, macam mana rasanya? Ya, pengenlah beli macam orang Pajero atau Pajero atau apa, Fortuner cake atau Alphard cake. Paksalah dia pinjam sana, pinjam sini, hutang sana, hutang sini, padahal tidak mampu. Maka ini dilarang dalam agama. Tumbuh tidak rasa kebahagiaan dalam hati, tidak tumbuh. Maka itu melihatlah ke bawah.
Allah. Oke, cukuplah untuk ibu ya. Sekarang bagaimana cara menanamkan rasa menjadikan anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, silakan catat. Nanti kalau memang bunda-bunda mau dikirim filenya saya kirim ya. Nah ini bagaimana kian menjadikan anak kita itu tak malas sholat, betul? Jangan anak kita itu malas ngaji, betul? Bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh, solehah? Semuanya pasti dengan ucapan yang sama, mau yang sama, permintaan yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa kiat kita mengajar anak-anak kita itu bagaimana? Pertama, menanam nilai-nilai agama sejak dini. Nilai-nilai agama itu kita tanam sejak dia lagi kecil. Jangan terlalu besar. Ajarkan dari mana dia ngajar tuh? Dari rumah. Bunda-bunda sendiri yang ngajar ya. Ajarkan sholat, ajarkan ngaji, ajarkan jangan berbohong. Insya Allah soleh. Betul? Nah ini yang pertama. Ajarkan tentang agama pokoknya. Ya, membaca Al-Quran tiap hari, buka, ajak bermain game. Tapi gamenya apa? Gamenya Iqra. Ini huruf apa? Oh, insya Allah anak kita soleh-solehah semua. Amin. Apa tadi pertama? Menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Ini kiat pertama. Kalau mau anak kita soleh-solehah, kerjakan itu. Ya, jangan kemana-mana. Itu dulu. Siapa yang ngajarnya? Yang pertama kita sendiri di rumah, terutama bunda. Baiknya anak itu tergantung orang tua. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau pohon itu kalau buahnya jatuh tak jauh dari pohon itulah. Kalau bundanya baik, insya Allah anak itu akan menjadi baik. Nah ini kunci pertama agar anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Tanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Setuju tak? Sekolah pula kita dulu di rumah. Oke? Sekolah wajib, tapi nomor sekian. Menanamkan nilai agama ini kita dulu di rumah. Tapi makanya saya tanya di awal, bunda sudah solehah kah? Solehah kah? Belum? Ngaji ini supaya mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan yang soleh. Kan sekarang kan banyak begitu ya, biar anak pintar, betul nggak? Ini mudah-mudahan ini pernah lihat nggak kalau saya live di TikTok? Ada nggak yang nampak muka saya di sini? Yang mau ikut belajar tajwid Al-Quran? Alhamdulillah saya punya kelas sekarang kurang lebih 60 orang dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura. Alhamdulillah saya live pagi. Nah itu khusus pembelajaran tajwid Al-Quran. Yang mau ikut silakan. Dari Batam ada beberapa aja. Oleh banyak dari Malaysia, dari luar. Baik Bunda, itu yang pertama. Agar anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan contoh yang baik. Nah ini paling penting. Kalau tadi kita mengajar ya di rumah, mengajar sholat, mengajar ngaji. Yang kedua, memberikan contoh yang baik kepada anak kita tuh. Ya, orang tua kita, bunda, bapak itu adalah panutan, betul nggak? Panutan dari anak-anak kita sendiri. Ya, maka itu berikan contoh yang baik, perilaku yang baik. Apa ya? Contoh, jujur. Ajarkan dia sifat jujur. Sopan. Nanti kalau ada orang tua yang diajarkan dari sendiri itu enggak. Dan kalau ada orang tua, kamu sedikit tunduk kepalanya. Hormati orang tua. Ini kalau di rumah aja enggak ada sopannya, dia enggak ikut. Betul enggak? Ngomong dengan kasar
tapi ayahnya nonton TV di rumah, tidak bakalan lah anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi kitalah sebagai contohnya, memberi contoh yang baik. Oke, cukup. Yang kedua, sudah? Sudah. Yang ketiga, supaya anak kita menjadi orang yang soleh, solehah, yang berguna bagi agama, usaha, negara dan bangsa kita ini. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang Islami. Di lingkungan kita ini, ya, insya Allah dengan berbagai macam, ya, seperti mendengarkan Al-Quran, bersalawat, membeli buku-buku agama, mengikuti kegiatan-kegiatan agama, itu membiasakan dia benar. Nah, ini salah satu menciptakan lingkungan Islam yang Islami. Seperti ini, ajak dia apa-apa, walaupun dia masih berisi, ya kan? Anak kecil itu merekamnya lebih daripada kita. Walaupun dia berani, tapi dia dengar. Nanti dia bisa balik dicontohkannya. Mereka ini kamu mudah-mudah sampai serat suasana ya. Tapi apa yang Ustaz ngomong tadi lupa, betul nggak? Beda dengan anak-anak. Balik ya, Ustaz tadi begini dia apa? Tapi yang udah bisa bicara ya, yang apa lagi ini? Otaknya lebih cepat, daya tangkapnya lebih cepat. Makanya diajarkan menciptakan lingkungan dengan cara Islam. Itu yang keempat. Yang keempat ketiga. Yang ketiga. Yang keempat yang paling penting nih, mendoakannya. Jangan lupa berdoa. Setiap sholat itu doakan, bunda. Anak kita menjadi anak yang soleh. Banyak doa, hafal nggak doa untuk anak-anak? Banyak doa yang diajarkan nabi-nabi kita ya. Banyak. Kalau nggak hafal, doanya yang pertama ada doa Allahumma barik lana fi awladina wa dzurriyyatina wahfadhhum wa la taqhum warzuqna bi rahmatik. Itu doa untuk anak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami. Jagalah mereka dari segala kejelekan, kejahatan. Jangan kau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan dari mereka. Itu ajar Nabi. Karena anak ini tak putus hubungan dengan kita. Betul nggak? Kalau harta putus nggak? Putus. Anak-anak kita ini nantilah yang menentukan kita masuk surga, juga anak-anak kita. Kalau kita betul-betul menjadi dapatkan anak yang soleh, maka mereka lah yang mendoakan kita. Adakah lagi doa yang diajarkan Nabi Zakaria? Doanya bagaimana? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa Nabi Zakaria. Innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami di sisimu zuriat, keturunan yang baik. Maksudnya anak-anak, ya. Kemudian sesungguhnya Engkau senantiasa mendengar, menerima doa kami. Itu doa Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ada lagi doa Nabi Ibrahim. Semuanya hafal? Apa bacanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim untuk anaknya Ismail agar menjadi anak yang soleh. Doa itu karena ini cambuknya, ya, cambuknya ibadah kita agar anak kita menjadi anak soleh itu tak luput dari doa. Nah, wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan orang-orang yang anak-anakku mendirikan sholat. Dengan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankan dan permohonkanlah doa kami. Itu doa lagi. Ada doa lagi? Ada. Rabbana hablana
sadaqatin jariyah aw ilmin yuntama'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia mati, kita mati, amalnya akan terputus kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini bermanfaat nanti. Masuk 1. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, ini dia. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Hafal Quran. Amin. Insyaallah menjadi anak-anak yang mendoakan kita ketika dalam kubur nanti. Amin. Allahumma amin. Itu yang berapa, Bu? Yang kelima ya? 4. Yang keempat, yang terakhir sekarang. Nah, yang terakhir, apa kiat menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Yaitu menyekolahkan anak kita itu di sekolah yang Islami. Basicnya Islam pokoknya. Insya Allah, ya. Kalau basicnya Islam, walaupun nanti kita besar dia agak nakal, tapi kembali dia akan ada pendasan. Paham ya? Ini supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Bukan yang lain tidak baik, tapi Nabi mengajarkan kita didik anak kita dengan secara Islam. Ya, dengan sekolah memakai jilbab, menutup aurat dengan baik, berdepan. Gitu ya. Maka itu akan tercapai lah yang mudah-mudahan mau. Anak saya main ke Ustaz, insya Allah dengan doa tadi, maka dia akan menjadi anak yang soleh. Insya Allah. Pengen masuk surga? Pengen. Semuanya saya rasa mau masuk surga. Ya. Salah satu dengan doa anak yang soleh tadi. Mendapat anak. Kalau harta benda, suami tinggal, tapi anak ini tak akan tinggal sampai pada masyarakat. Dan juga mudah-mudahan sebelum terakhir ya, 1 menit lagi, saya ingin mengingatkan mudah-mudahan semua, perbaikilah sholat semua. Setuju? Perbaiki sholat benda. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholatlah inti dari seluruhnya ini. Tak guna mudah ngaji kalau sholatnya tidak dijaga. Setuju? Kenapa? Nanti ketika mati, yang paling pertama ditanya, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab ketika pada mahsyar nanti, salat kita. Kalau baik salat kita, maka baik seluruh ibadah kita. Kalau buruk salat kita, maka akan buruklah semua salat kita, ibadah kita. Oh bunda, bagaimana Ustaz? Ada satu bunda, dia baiknya luar biasa, tutur bahasanya baik, sopan, dia suka berbagi Ustaz. Tapi dia tidak sholat. Apakah dia baik? Baik tak? Tidak baik. Kenapa? Karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu. Ada juga yang baik, tutur bahasa baik, suka berbagi, kalau bertetangga baik, ya. Tapi dia tak pakai jilbab. Baik kan dia? Paling buruk manusia. Kenapa? Dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jaga sholat kita. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena waktu di dunia selalu meninggalkan sholat. Nah, sholatnya sudah diterima belum? Sudah diterima belum? Tahu. Tak tahu. Pasti jawabnya hanya Allah ya. Pasti, padahal itu semua ada tanda-tanda. Salah satu sholat kita diterima itu innama ataqabbalu sholata mimman tawada'a biha li ummati. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku terima sholat seorang hambaku yang ketika dia sholat dia tawadhu dan khusyuk. Kalau kita sholat khusyuk, insya Allah sholat kita diterima. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kenapa dia beruntung? Karena dia sholatnya dengan khusyuk. Mudah-mudahan khusyuk sholatnya. Allahu Akbar.
Besok tahu apa ya? Besok jam 9 ada ngaji. Bisa. Imam makin banyak, makin banyak pula cerita. Betul? Nah, salah satu tanda sholat kita diterima, khusyuk dalam sholat. Tawadhu, merendahkan diri kita di atas besar Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal, yang paling berharga di apa yang anggota tubuh kita apa? Kepala. Tapi ketika sholat, dialah yang paling rendah. Betul tidak? Menandakan kita apa? Menandakan tidak ada apa-apa di dalam. Walam yastaqim biha ala khalqi, jangan menyombongkan terhadap sesama. Kenapa? Karena orang yang sombong sholatnya tidak diterima. Ada nggak yang sombong sini? Ya. Ibu, ada nggak yang sombong sini? Ya. Jangan aku. Siapa yang paling sombong di dunia ini? Yang paling kaya siapa? Dunia, bukan Allah itu kita paham, bukan. Yang paling kaya dunia siapa? Tak tahu. Cuma ada kita kenal atau orang paling kaya di dunia. Qarun, benar kan? Ya. Qarun itu paling kaya, itu punya berangkasnya satu gudang berangkasnya aja. Kuncinya itu satu gudang yang punya kaya itu, tapi karena sombongnya Allah tenggelamkan dia dengan harta. Betul tidak? Jangan sombong. Yang paling tinggi jabatan siapa di dunia ini? Pak Prabowo. Belum, dunia. Sebelum Nabi Muhammad SAW dulu. Siapa yang mengaku dia Tuhan? Siapa? Fir'aun. Manusia yang paling sombong. Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Betul? Tapi atas kesombongannya Allah tenggelamkan dia di laut dengan tentara-tentaranya. Makanya jangan sombong. Baru punya mobil, sombong. Baru beli rumah, sombong. Suami jadi pejabat, sombong. Betul tak? Allah benci tak orang sombong? Di mana ayatnya? Surah Luqman. Allah sampaikan, surah Luqman ayat 18. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusaddiq khaddaka linnas. Janganlah kamu memaling kepada mukamu kepada manusia karena sombong. Allah benci. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah sangat benci, tak suka kepada orang yang sombong lagi bangga diri. Jangan sombong. Yang dipakai hari ini cantik, jilbabnya ada coklat, ada ungu, ada pink, yang kopak warna apa nih, abu-abu. Tinggal nggak nanti mati? Tinggal, betul kan? Jangan sombong. Karena sombong salah satu sholat kita tidak terima. Yang kedua Ustaz, bagaimana kiat-kiat sholat kita itu bisa khusyuk? Bagaimana Ustaz? Memaknai bacaan yang selama ini kita baca. Ini tak tahu ternyata usia 40 tahun, 30 tahun, bacaan sholat tak hafal. Betul tak? Coba saya tanya Bunda. Ada doa nggak dalam sholat itu? Ada nggak? Di dalam sholat itu ada doa nggak? Doa semua. Doa semua banyak itu. Di antara doa ketika kita bangun dari sujud, Rabbil firli. Doa apa tuh? Doa. Apa artinya Bunda? Apa sih? Apa? Ya Allah ampuni aku. Betul tak? Nah ini parahnya, kita tanya yang depan. Sholat kita diterima itu salah satu kita memaknai, paham yang kita baca ini. Bunda yang sebelahnya lagi, Rabbil firli warhamni. Apa artinya? Tak tahu. Macam mana sholat tak khusyuk? Bunda, kalau warhamni tadi rahmati aku ya Allah, kasihilah aku ya Allah. Wajib ni, sudah. Jujur, tahu bilang? Tak tahu? Tak tahu. Macam mana sholat tak khusyuk? Tak paham yang kita baca. Wajib ni ya Allah, tutupkan aibku. Banyak sangat aib kita ni. Warfa'ni. Tak tahu juga. Warfa'ni apa artinya? Angkat derajatku ya Allah. Itu doa semua. Makanya as-sholatu bi khair. Sholat itulah doa yang terbaik. Di luar sholat itu kalau diterima
Tapi kalau sholat doa kita pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, rezeki, murahkan rezeki, berikan aku rezeki ya Allah. Lagi wahdini, tak tahu. Ini tahu kan jadinya? Itulah ilmu. Kalau tadi yang pertama apa tadi? Pertama, Rabbil ampuni aku ya Allah. Yang kedua, warhamni, kasihan aku ya Allah. Lagi wajiburni, tutup aibku ya Allah. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Lagi warzuqni, beri aku rezekimu ya Allah. Wahdini, apa ini? Beri aku petunjuk ya Allah. Hidup ini minta petunjuk dengan Allah. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Wa'afani, ampuni aku ya Allah. Pertama kita minta ampun, terakhir kita minta ampun. Kenapa? Karena sarang dosa dan kesalahan kita ini. Maka dengan sholat Allah akan ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Allahumma amin. Maka itu mudah-mudahan perbaiki sholat ya. Sebalasan menjadi anak kita jadi anak-anak soleh-solehah. Mudah-mudahan juga hari ini perbaikilah sholat. Karena mati sudah pasti dekat. Insya Allah semua yang sudah mati pasti akan dekat daripada suami kita, anak-anak kita. Maka bekal yang sesungguhnya adalah takwa yang sesungguhnya, ibadah sesungguhnya. Tingkatkan iman kita setiap hari. Dari mulai ainul yaqin, ya haqqul yaqin, ilmu yaqin. Tingkatkan semakin kuat setiap hari. Rajin ibadah, rajin berbuat baik dalam kehidupan ini, insyaallah mendapatkan cahaya surga dari Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian, kurang lebih mohon maaf kalau ada lebih 5 menit ya. Seperti tadi sampainya, mohon maaf untuk dua ya. Kalau lebih 5 menit ini, karena kalau tak sampai saya pula insyaallah. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Tapi dah berapa kali saya di sini ya. Undang-undangnya selamat sekali nampaknya. Tujuan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi untuk berikutnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar ibadah kita, doa kita, ngaji kita, semua kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخصوصا على هذه ولكل النيات الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين وحمد الناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاء والعافية. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العالمين
العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedikit salawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dialah Nabi penyelamat di dunia dan akhirat. Dialah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, sallallahu